teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi pengembangan media pembelajaran matematika, yakni puzzle kesebangunan dan kongruensi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Nidahani Amaria. Yang kedua, Angelina Dwi Susanti. Yang ketiga, Ii Mumtaza Dwi Oktaviani. Dan yang keempat, Silvi Diniatul Ilmiah. Sebelumnya, video ini kami buat untuk mengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika yang dibimbing oleh Bapak Agus Miftahul Surur. Untuk materi lebih lanjutnya, yuk simak videonya. Puzzle. Puzzle dalam bahasa Inggris berarti teka-teki atau bongkar pasang. Fungsi puzzle dalam pendidikan sendiri adalah melatih konsentrasi, ketelitian, kesabaran, melatih logika, serta memperkuat daya ingat. Puzzle kesebangunan dan kongruensi ini dibuat untuk membantu konsentrasi dan memperkuat daya ingat tentang kesebangunan dan kongruensi. Peran puzzle kesebangunan dan kongruensi. 1. Memberikan kesamaan pengalaman. Puzzle kesebangunan dan kongruensi berperan untuk memberikan persepsi yang sama, yaitu tentang perbedaan kesebangunan dan kongruensi. Yang kedua, memperjelas penyajian informasi. Peran puzzle di sini untuk memperjelas antara kesebangunan dan kongruensi. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera. Peran puzzle di sini untuk mengingat materi yang sudah disampaikan, biasanya permainan lebih diingat. Dan yang keempat, meningkatkan dan mengarahkan perhatian. Dengan demikian, permainan puzzle di sini diharapkan mampu menarik siswa agar lebih tertarik terhadap materi yang sudah disampaikan. Kemudian, karakteristik media puzzle kesebangunan dan kongruensi. 1. Fixative property. Maksudnya adalah puzzle dapat digunakan setiap saat. Yang kedua, distributive property. Pemanfaatan media pembelajaran digunakan untuk mempercepat materi yang disampaikan. Yang ketiga, winter discord yang dibagi menjadi 3. 1. Disajikan kepada sejumlah besar siswa. 2. Bisa diproduksi berulang kali dan digunakan berulang-ulang. 3. Media permainan puzzle mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pembuatan puzzle kesebangunan dan kongruensi. Yang pertama, pastinya kita mempersiapkan alat dan bahan-bahannya. Di sini bahan-bahan yang kami gunakan kertas, kardus, gunting, cutter, penggaris, pulpen atau pensil, dan yang terakhir spidol warna. Langkah yang kedua, setelah mempersiapkan alat-alat dan bahan, pertama, di sini kita ambil kardus yang akan kita gunakan. Setelah itu, potong kardus menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama dan sesuai dengan keinginan kalian. Langkah yang ketiga, gambar sketsa atau pola puzzle pada kertas yang telah disiapkan. Gambar sketsa yang sesuai dengan kegunaan dan bentuknya. Langkah yang keempat, setelah sketsa atau pola digambar di kertas dan sudah selesai dalam penggambarannya, maka salinlah sketsa atau pola puzzle tersebut pada kardus yang telah dipotong menjadi 2 tadi. Langkah yang kelima, setelah selesai menggambar pola dari puzzle, maka guntinglah sesuai dengan pola, sehingga pola tadi berbentuk bangun-bangun yang telah ditentukan tadi. Langkah yang keenam, menjadi bagian-bagian kecil dan berbentuk bangun-bangun, berilah warna pada potongan-potongan dengan menggunakan spidol warna. Langkah yang ketujuh, untuk mengetes apakah puzzle siap digunakan, maka
Susunlah puzzle dari potongan-potongan bangun yang sudah diwarnai. Kemudian puzzle siap digunakan. Langkah-langkah penggunaan media puzzle kesebangunan dan kongruensi. Yang pertama, membuka pembelajaran dan menjelaskan tentang materi. Sebelum menyampaikan materi, seorang guru haruslah membuka pembelajaran terlebih dahulu, seperti pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya. Sedangkan kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Penyampaian materi diharapkan dapat dipahami oleh para siswa. Yang kedua, pembagian kelompok. Proses dalam pembelajaran membutuhkan cara tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Metode pembelajaran adalah cara untuk melakukan kegiatan antara pendidik dan siswa sambil berinteraksi di seluruh proses pembelajaran. Pembagian kelompok ada beberapa macam, yakni berdasarkan nomor absen, urutan di bangku meja, tanggal lahir, dan bulan lahir. Yang ketiga, praktek penggunaan media. Cara 1, mereka bisa langsung menyusun dengan bagian bangun acak, berarti tidak ada ketentuan. Cara yang kedua, mereka bisa menyusun dengan mendahulukan bagian kongruensi atau bangun yang merupakan bagian dari kesebangunan. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Saat siswa telah menyelesaikan puzzle, sebagai seorang pendidik, kita bisa menanyakan apa yang bisa didapatkan dari pembelajaran dengan media puzzle tersebut. Menanyakan lagi tentang materi kesebangunan dan kongruensi tersebut. Siswa juga bisa untuk menuliskan kesimpulan tersebut dalam buku mereka. Praktek penggunaan media. 1. Menentukan potongan puzzle yang mana yang kongruen dan yang mana yang sebangun. Di sini kita mengumpulkan pola yang sebangun dan pola yang kongruen. Yang kedua, menentukan cara bermain. Di sini ada dua untuk menentukan cara bermain, kompetisi dan bermain bersama. Dan yang ketiga, pemberian pertanyaan. Pemberian ini bertujuan untuk mengingatkan siswa tentang kongruensi dan kesebangunan. Berikut tadi merupakan penjelasan dari media puzzle kesebangunan dan kongruensi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.